Kabupaten Pinrang dengan ibu kota Pinrang terletak 185 km sebelah utara kota Makassar yang menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, Kabupaten Pinrang terdiri 12 kecamatan, 39 kelurahan, dan 65 desa dengan luas 1961,77 km persegi atau sekitar 3,1% luas Provinsi Sulawesi Selatan. Batas wilayah Kabupaten Pinrang sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Toraja, sebelah timur dengan Kabupaten Sidrap dan Nrekang, sebelah selatan dengan Kota Parepare, dan sebelah barat dengan Kabupaten Kolman Sulawesi Barat dan Selat Makassar, dengan jumlah penduduk tahun 2018 mencapai 401.858 jiwa. Berbagai potensi dimiliki daerah yang berjuluk Bumi Lasinrang ini. Selain sektor pertanian yang menjadi andalan, pengembangan sektor perikanan pun menjadi prioritas pemerintah Kabupaten Pinrang. Hal ini bukan tanpa alasan. Kabupaten Pinrang memiliki garis pantai sepanjang 93 km yang membentang di 6 kecamatan yang secara otomatis sangat potensial dalam pengembangan perikanan budidaya seperti pertambakan udang, ikan, dan rumput laut. Data tahun 2018, luas produksi usaha budidaya perikanan di daerah ini untuk tambak mencapai 15.026,2 hektar yang tersebar di 6 kecamatan dengan jumlah produksi ikan bandeng sebanyak 20.227,4 ton, udang windu sebesar 2.874,25 ton, udang paname sebanyak 5.796,9 ton, dan udang api-api 31.269,75 ton. Sementara perikanan laut dengan produksi tangkapan untuk ikan mencapai 13.334,8 ton dan udang mencapai 222,2 ton. Di Pinrang, luas lahan potensi perikanan tambak yang cukup luas tersebut menjadikannya sebagai salah satu daerah penghasil udang dan bandeng dengan pola budidaya tradisional, semi intensif, polikultur udang dan bandeng, serta sedikit budidaya pola intensif. Kawasan tambak tersebar di 6 kecamatan wilayah pesisir. Bermodalkan dengan potensi pertambakan udang tersebut, maka Pinrang merupakan salah satu daerah pemasok udang windu dan paname terbesar di Sulawesi Selatan. Hal ini didukung oleh kerja keras pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Dinas Perikanan dengan berbagai langkah konkret, di antaranya perbaikan infrastruktur tambak berupa normalisasi saluran, perbaikan pintu air, pembangunan jembatan, dan pemeliharaan jalan tambak. Demikian juga pengembangan budidaya berbasis kawasan dengan adanya kawasan Minapolitan dan Ekoparmin. Kawasan Minapolitan yang dicanangkan sejak tahun 2010 meliputi 3 desa, yaitu Desa Lotang Salo, Wiring Tasi, dan Tasiwalie, yang dikenal dengan istilah Lowita, berada di Kecamatan Supa. Kawasan Minapolitan ini menjadi konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan yang berbasis kawasan dengan prinsip integrasi, efisiensi, kualitas, dan percepatan.
dengan luas areal mencapai 4.000-an hektar dengan pola budidaya tradisional hingga intens. Sementara kawasan shrimp eco farming yang diterapkan pada tahun 2018 difokuskan pada pengembangan udang windu berbasis ekosistem di kawasan Kecamatan Landrisan dan Matiro Sompet. Kawasan budidaya udang windu ramah lingkungan terdiri dari beberapa blok yang khusus dipersiapkan untuk merespon pasar internasional, khususnya Uni Eropa dan Amerika Serikat, yang terkenal sangat ketat dalam menyeleksi produk hewani. Selain itu, Dinas Perikanan Kabupaten Pindrang terus memberi bantuan sarana produksi budidaya yang merupakan stimulus bagi pembudidaya, turut berperan serta dalam menaikkan produksi komoditas ekspor perikanan tersebut. Selain itu, kegiatan lainnya yang menjadi pemicu meningkatnya produksi udang seperti pendampingan kelompok dan sekolah lapang yang merupakan wadah peningkatan sumber daya manusia pembudidaya. Pengembangan tambak percontohan aplikasi pakan alami Pronima dan probiotik rica. Belum lagi ketersediaan benur udang dan nener bandeng yang turut mendukung produksi. Data tahun 2018 jumlah benur udang windu melalui produksi hatchery sebanyak 161.036.000 ekor dan benur Paname mencapai 30.900.000 ekor. Pengembangan budidaya tidak hanya di hulu semata, namun dengan berbagai kreativitas, sektor perikanan menjadi komoditas hilir yang diolah secara apik oleh usaha bersama. Salah satunya usaha bandeng tanpa tulang. Di sini, ikan bandeng yang segar diolah dengan cabut duri untuk dipasarkan ke berbagai daerah keluar Pulau Sulawesi. Produk ikan bandeng tanpa tulang tersebut telah menjadi brand tersendiri bagi usaha rumah tangga yang sangat bernilai ekonomis tinggi dan menciptakan lapangan kerja. Selain pengembangan budidaya perikanan air payo yang sejak dulu dikembangkan di daerah ini, pengembangan budidaya ikan air tawar juga menjadi salah satu pilihan masyarakat hampir di 12 kecamatan dengan komoditi ikan nila dan ikan mas yang keseluruhannya mencapai 4.093,27 hektar. Pengembangan budidaya ikan air tawar ini didukung dengan keberadaan Balai Benih Ikan Malimpung di Kecamatan Patampanua dan beberapa unit pembenihan rakyat yang memasok benih ikan sampai ke beberapa kabupaten lainnya di Sulawesi Selatan. Sementara hasil perikanan tangkap atau laut terrealisasi sebanyak 13.555 ton, sebuah jumlah produksi yang cukup besar. Hal ini disebabkan semakin berkembangnya armada penangkapan ikan dan terjaganya biota laut dari illegal fishing. Karena diawasi oleh kelompok pengawasan masyarakat atau Pokwasmas, binaan Dinas Perikanan Kabupaten Pindrang. Selain itu, Dinas Perikanan Kabupaten Pindrang juga memberikan bantuan kapal penangkap ikan bagi kelompok usaha bersama atau KUB dengan tonase kapal 5-20 gross ton. Jumlah armada penangkapan ikan yang digunakan oleh 9.489 nelayan pada tahun 2018, yakni kapal motor dengan bobot tonase hingga 30 ton mencapai 351 armada, perahu motor tempel sebanyak 1.584 buah,
dan perahu tanpa motor sebanyak 507 buah. Belum lagi ketersediaan sarana pendukung lainnya berupa stasiun pengisian BBM khusus nelayan yang dikelola secara kelompok, yang memudahkan dalam memenuhi bahan bakar kapal motor mereka setiap kali melaut. Selain itu, ada pelabuhan pendaratan ikan yang ada di Kecamatan Supa. PPI tersebut telah dilengkapi beberapa fasilitas seperti kedai nelayan, perbengkelan, tempat perbaikan jaring, pabrik es, dan fasilitas perkantoran untuk pengusaha pembelian ikan. Selain itu, Kabupaten Pindrang sejak beberapa tahun terakhir ini mulai mengembangkan budidaya rumput laut yang menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir Kecamatan Supa, Lanrisang, Matiro Sompe, Cempa, dan Duampanua. Pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Pindrang bukan saja melalui budidaya tambak dan perikanan laut, tetapi juga pengembangan budidaya rumput laut di sepanjang pesisir di 6 kecamatan. Data 2018, luas areal produksi rumput laut, baik yang dikembangkan di laut jenis Eusebia cottoni maupun tambak jenis Gracilaria, mencapai luas 3.020 hektar yang menghasilkan produksi hingga mencapai 13.292,1 ton. Produksi rumput laut ini belum seberapa jika dibandingkan keperluan bahan baku rumput laut bagi perusahaan industri PT Biota Laut Gangga yang merupakan perusahaan rumput laut terbesar di Asia yang membutuhkan bahan baku hingga 100 ton per harinya. Pengembangan perikanan laut bukan saja dengan hasil tangkapan nelayan, namun sekarang juga sudah mulai dilakukan pengembangan budidaya ikan laut dengan keramba jaring apung. Salah satunya di perairan Laut Supa, tepatnya di Bilik-Bilik, Kelurahan Kelumpanua. Keramba jaring apung tersebut dilakukan dengan metode pembesaran ikan jenis kerapu, kakap, baronang, titan, dan beberapa jenis ikan laut yang bernilai ekonomis tinggi. Di sepanjang garis pantai Selat Makassar memiliki berbagai potensi laut yang bisa dikembangkan, dan yang paling menarik adalah pengembangan budidaya mutiara di Pantai Kape, Kecamatan Duampanua. Budidaya mutiara ini merupakan anugerah tersendiri bagi sebagian masyarakat di kawasan tersebut, mengingat tidak semua garis pantai cocok untuk pengembangan produksi mutiara tersebut. Bumi Lasindrang terus berburu waktu, menatap harapan untuk kembalikan kejayaan perikanan sebagai pemasok udang windu terbesar di Sulawesi Selatan seperti di tahun era 80.